Selamat datang di The Official Auto, dan di samping saya sudah hadir Mitsubishi X-Force crossover terbaru yang hadir di Indonesia, dan kita akan mencobanya sesaat lagi. X-Force jadi produk terbaru dari Mitsubishi yang bermain di level crossover. Ya, bisa dibilang compact SUV ya, yang belakangan ini ramai hadir beragam banyak rivalnya. Kita sudah melakukan impresi secara desain eksterior maupun interior, dan sekarang saatnya kita akan menjajal di area tertutup di Gias 2023 bagaimana crossover ini menjawab kebutuhan konsumen di Indonesia. Nah, sebelum kita mencobanya, kita mengingatkan sedikit soal interior. Untuk desainnya masih menggunakan horizontal axis yang membuat sudut pandangnya lebih lebar ya. Kemudian head unitnya ini cukup besar dengan meter cluster 8 inci yang berwarna. Saya masih menyukai adanya tombol-tombol fisik pengaturan di sini di tengah yang memang butuh waktu untuk dipelajari ya. Kemudian di area konsol tengah ini hadir beragam tombol start stop, drive mode, dan untuk electric parking brake-nya. Joknya bahan kulit yang nyaman ya, dan ini salah satu kelebihan dan membuat kesan premiumnya lebih terasa. Seperti apa impresi di baris kedua? Ayo kita simak bareng-bareng. Sekarang saya ada di baris kedua dari Mitsubishi X-Force. Apa yang bisa saya rasakan di sini adalah kelegaan ruang yang cukup nyaman ya. Baik headroom maupun legroom ini sudah di-setting dengan jarak berkendara saya. Dan apa yang didapat oleh penumpang di baris kedua, ini ada pocket seat, baik di sisi kiri maupun di kanan, juga di bagian sini, dan kenyamanannya hadir dari lubang AC dan juga pengisian daya di tengah. Selain itu, seperti yang sudah diungkapkan oleh Mitsubishi, speakernya sudah Yamaha Dynamic Sound, jadi untuk pengalaman hiburan di belakang lebih terasa. Bagian tengah ini bisa dijadikan sandaran dan cup holder di sini. Jadi ini hitungannya sebenarnya jadi kayak captain seat ya, jadi cukup nyaman. Headrestnya juga sudah bisa terpisah gitu, dan ini bisa cukup nih kayak bertiga untuk orang dewasa maupun anak-anak. Dan sekarang coba kita lihat kelegaan di bagasinya. Sekarang kita lihat tawaran bagasi dari X-Force. Ini sudah elektrik dan ini sudah motorized. Dan seingat saya Mitsubishi memberikan akses ya lebih mudah dengan kick sensor. Dia memberikan ruang yang cukup besar, bisa muat untuk 3 koper besar berukuran besar, dan ini jadi keunggulan ya, utamanya untuk bila dijadikan kendaraan keluarga. Untuk di baliknya sini ada masih ada spare tire, dan ini jadi salah satu kelebihannya juga bagi X-Force. Oh, ini bisa dipindahkan levelnya, jadi lebih ke bawah lagi nih untuk kebutuhan ruang di bagian belakang. Nah, setelah puas membahas interiornya secara singkat, sekarang kita ke menu utama, yaitu berkendara perdana dengan Mitsubishi X-Force. Nah pemirsa, sekarang kita ada di balik kemudi dari Mitsubishi X-Force, crossover terbaru dari Mitsubishi, dan ini menjadi salah satu pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana impresi dari kendaraan yang baru saja diluncurkan oleh Mitsubishi di Indonesia. Secara umum, untuk sudut pandang terbilang luas dengan gaya berkendara atau tempat duduk yang cukup tinggi ya. Jadi memang ini seperti crossover pada umumnya, dan tidak ada kesulitan untuk kita bisa memantau area sekeliling dari kendaraan ini. Kemudian desainnya seperti yang sudah dibilang, ini salah satu sisi premium dari X-Force. Dan pada head unit ini, untuk tawaran informasinya saya bisa akuin ini salah satu yang paling menarik ya, karena ini beragam informasi hadir di sini. Ada brake, coolant injection, tire pressure, semua ada di sini dengan G-mode untuk melihat gravitasi, memperlihatkan bahwa ini sisi sportinya dari X-Force ini. Ya, ini masih menggunakan mesin 1500 cc, transmisi CVT, dan tenaganya tuh sekitar 105 PS dan torsinya sekitar 140 Nm. Masih sama seperti Xpander dan Xpander Cross. Nah, ini di jalan nih, kita bisa ngeliat bagaimana tarikannya. Ya, terhitung cukup standar lah ya. Tidak seperti di Xpander atau Xpander Cross yang mungkin torsinya terasa masih bertenaga ya. Ini standar lah. Oh ya, salah satu yang menarik dari X-Force ini, dia punya radius putar yang cukup singkat, sekitar 5,2 meter, dan tadi Anda bisa lihat sekali putaran aja cukup mudah gitu.
Dia punya mode berkendara, ada wet, normal, gravel, mode. Memang harus mencoba di area yang sesuai dengan mode berkendaranya ini. Soal suspensi, kembali lagi, salah satu pengembangan dari Mitsubishi yang dilakukan adalah pada bagian suspensi kaki-kakinya. Katanya ini Mitsubishi memberikan tabung suspensi yang lebih besar. Dan seperti yang tadi saya rasakan sih, impresi perdana ini bisa dibilang ya cukup kaku ya. Tapi meski demikian tidak terlalu mengganggu. Dan ini lihat masih oke lah, masih nyaman begitu. Produk yang memang didesain untuk wilayah Asia Tenggara ya. Salah satu impresi yang ingin saya dengarkan adalah sebenarnya pada Yamaha Audio System ya. Dimana ini salah satu keunggulan dari X-Force ini. Bass dan ambience-nya luar biasa menurut saya. Karena tweeternya di bagian ini dan ada di bawah dengan subwoofer ya. Ada di bagian belakang. Bahasan soal audio yang singkat tadi berlanjut dengan kemudi, mudah ya, dan juga cukup tajam, presisi dengan lingkar kemudi yang terhitung sedang ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ini cukup menarik buat wilayah Asia Tenggara utamanya. Presisi gitu, mau ke arah mana kami berjalan. Dan ini salah satu model yang cukup menarik untuk model crossover yang ditawarkan oleh Mitsubishi. Sayangnya pada pengujian perdana ini kami nggak bisa banyak ngomong soal fitur bantuannya, ADAS-nya. Di sini ada cruise control dan kemudian ada mode perintah suara dan lain-lainnya. Dan memang Mitsubishi sudah memberikan beragam fitur untuk dicoba yang harusnya di jalan umum ya pada waktu nanti. Itu dia tadi impresi singkat kita dengan Mitsubishi X-Force. Kebetulan varian yang kita gunakan ini adalah varian teratas, yakni Ultimate dengan bandrol 412,9 juta. Itu jadi salah satu harga yang cukup kompetitif menurut saya dengan beragam fitur yang ditawarkan oleh Mitsubishi di dalamnya. Sekali lagi, Mitsubishi secara serius mengembangkan X-Force ini untuk menjajal pasar Asia Tenggara yang notabene sudah banyak ya produk-produk crossover dan compact SUV di dalamnya. Dan ini menjadi pengembangan yang cukup menarik, juga serius bagi Mitsubishi terhadap pasar crossover. Di lain waktu kita akan mencoba dia langsung di mungkin jalan raya, dan juga kita bisa mencoba fitur-fitur yang dikembangkan oleh Mitsubishi pada produk terbarunya ini. Sekian, dan jangan lupa untuk terus saksikan informasi seputar otomotif di Indonesia di auto.com, carvaganza.com, dan zeekwheel.co.id. Sampai jumpa di impresi berkendara lainnya.